Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tugas CL4 dari mata kuliah pemodelan dan simulasi mengenai prediksi harga saham dengan kombinasi machine learning dan gerakan Brown biometrik menggunakan data dari Goto. Di sini kami beranggotakan Salnia Milatina, lalu saya sendiri Analia Alfia Rahma, Putri Aisyah Mukti, dan Karina Halawa. Untuk latar belakangnya, prediksi saham dilakukan dengan menggunakan data historis dengan tujuan untuk menguji keakuratan model prediksi. Model ini menggunakan data historis untuk mengembangkan prediksi saham di masa depan dan dievaluasi menggunakan metrik statistik untuk mengukur akurasi prediksi. Lalu untuk kumpulan datanya, pada tugas kayak ini digunakan data historis harga saham dari Goto yang diunduh menggunakan e-finance. Data ini mencakup beberapa informasi penting tentang harga saham dalam periode waktu 1 Januari 2021 hingga 31 Desember 2023, termasuk harga penutupan yang disesuaikan, harga pembukaan, harga tertinggi, harga terendah, dan volume perdagangan. Lalu untuk fitur yang dipilih sendiri, yang pertama ada volume ADI atau Accumulation Distribution Index yang mengukur aliran uang yang masuk dan keluar dari saham berdasarkan harga dan volume. Lalu yang kedua ada Momentum RSI atau Relative Strength Index yang mengukur kecepatan dan perubahan pergerakan harga saham untuk mengidentifikasi kondisi overbought atau oversold. Lalu yang ketiga ada Strength SMA Fast atau Simple Moving Average yang menghitung rata-rata harga saham selama periode waktu yang lebih pendek untuk mengidentifikasi tren jangka pendek. Yang keempat ada tren EMA Fast atau Exponential Moving Average yang mirip dengan SMA tetapi memberikan bobot yang lebih besar pada harga terbaru untuk mengidentifikasi tren jangka pendek yang lebih responsif. Dan yang terakhir ada volatility BBH atau Bollinger Band Height yang menunjukkan batas atas dari Bollinger Bands yang digunakan untuk mengukur volatilitas dan kondisi overbought atau oversold. Selanjutnya ada metodologi dari tugas yang kami lakukan. Yang pertama ada pemuatan dan prapromosisan data. Tujuannya untuk menyiapkan data mentah menjadi data yang siap digunakan untuk pemodelan machine learning menggunakan log return, memberikan cara yang lebih stabil untuk menganalisis perubahan harga saham. Lalu fitur technical analysis juga ditambahkan untuk memperkaya data yang akan digunakan sebagai input ke dalam model XGBoost. Prosesnya yang pertama ada pengunduhan data, yang kedua ada interpolasi data, yang ketiga ada perhitungan log return, yang keempat ada pembersihan data, yang terakhir ada penambahan indikator teknis. Lalu kami juga melakukan feature selection dan scaling. Tujuannya normalisasi atau skala data penting dalam machine learning untuk memastikan semua fitur berada dalam rentang yang sama, sehingga nantinya algoritma dapat berfungsi lebih efektif dan cepat. Pemilihan fitur yang tepat juga penting untuk memastikan bahwa hanya informasi yang relevan digunakan untuk menjadi data pelatihan model. Prosesnya yang pertama ada pemilihan fitur, yang kedua ada normalisasi, lalu metodologi yang kedua ada pelatihan model pembelajaran mesin. Tujuannya membangun model yang dapat memprediksi pergerakan harga saham dengan memanfaatkan data historis dan indikator teknis. Prosesnya yang pertama ada pemisahan data atau data split, yang kedua ada pelatihan model, yang terakhir ada evaluasi model. Metodologi yang ketiga ada simulasi GBM dengan drift yang diprediksi oleh machine learning. Tujuannya untuk mensimulasikan jalur harga saham di masa depan menggunakan geometric Brownian motion, sebuah model matematika untuk memprediksi pergerakan harga saham berdasarkan prediksi drift dari model pembelajaran mesin. Prosesnya penetapan harga awal, perhitungan volatilitas, yang ketiga simulasi GBM. Lalu metodologi yang terakhir ada visualisasi melalui Streamlit. Setelah simulasi selesai, nanti hasilnya ditampilkan dalam bentuk grafik pada platform Streamlit dan memungkinkan pengguna untuk melihat dan berinteraksi dengan hasil simulasi secara real time
Nanti grafik ini akan memplot jalur harga yang diprediksi bersamaan dengan harga aktual membandingkan keduanya untuk menilai seberapa akurat model dalam memprediksi dinamika pasar. Selanjutnya, analisis hasil simulasi prediksi harga saham. Yang pertama, grafik harga saham. Grafik ini menampilkan perbandingan antara harga saham aktual dengan harga saham yang diprediksi oleh model. Sumbu horizontalnya menunjukkan tentang waktu, sedangkan sumbu vertikalnya menunjukkan harga saham. Garis biru menggambarkan harga saham sebenarnya berdasarkan data historis, sementara garis oranye menunjukkan harga saham yang diprediksi oleh model. Grafik ini membantu untuk melihat seberapa akurat prediksi model dibandingkan dengan harga saham yang sebenarnya. Yang kedua, ada grafik kesalahan absolut, di mana grafik ini akan menunjukkan harga saham yang diprediksi oleh model GBM berdasarkan drift yang diprediksi oleh model SGBus. Sumbu horizontal menunjukkan waktu, sedangkan sumbu vertikal menunjukkan harga saham. Garis oranye dalam grafik ini nantinya menggambarkan harga saham yang diprediksi oleh model, memberikan pandangan tentang bagaimana model memperkirakan harga saham akan bergerak di masa depan. Yang ketiga ada grafik kesalahan absolut dan relatif, atau absolute error and relative error. Grafik ketiga terdiri dari dua bagian, yaitu kesalahan absolut atau absolute error. Yang kedua adalah kesalahan relatif. Absolute error menampilkan selisih antara harga saham aktual dan harga yang diprediksi dalam saluran nilai moneter, satuan nilai moneter. Sumbu horizontalnya nanti menunjukkan waktu, sedangkan vertikalnya menunjukkan nilai kesalahan absolut. Garis birunya menunjukkan besarnya kesalahan prediksi pada setiap titik waktu. Yang kedua ada relative error. Nantinya akan menampilkan kesalahan absolut dibagi dengan harga saham aktual dinyatakan dalam persentase. Sumbu horizontal akan menunjukkan waktu dan sumbu vertikalnya menunjukkan nilai kesalahan relatif dalam persentase. Garis birunya menunjukkan seberapa besar kesalahan prediksi dibandingkan dengan harga saham aktual dalam persentase. Nanti kita lihat akan dijelaskan oleh rekan saya Putri Ayu Sediamukti. Nah, slide selanjutnya. Lanjut ada performansi model dari analisis yang kami lakukan. Nilai R2 skornya bisa kita lihat bernilai 0,094 kurang lebih menunjukkan bahwa model kurang mampu menjelaskan dan variabilitas dalam data logriton harga saham ini kurang. Ini adalah nilai yang cukup rendah, yang berarti bahwa model tidak terlalu baik dalam menjelaskan atau memprediksi perubahan dalam harga saham. R2 skor yang rendah ini juga menunjukkan bahwa model tidak mampu menjelaskan banyak variabilitas dalam data harga saham, yang berarti model ini mungkin kurang efektif dalam menangkap tren atau pola dalam data. Nilai MSE-nya sebesar 0,0024 kurang lebih, menunjukkan bahwa rata-rata kesalahan kuadrat antara prediksi model dan nilai aktual cukup kecil. Ini berarti bahwa prediksi model cenderung dekat dengan nilai aktual, meskipun R2 score menunjukkan bahwa model tidak menjelaskan banyak variabilitas dalam data. MSE yang rendah menunjukkan bahwa meskipun model tidak menjelaskan banyak variabilitas, prediksi individu dari model masih cukup dekat dengan nilai aktualnya. Baik, selanjutnya ada keterbatasan pendekatan. Di sini ada 3 keterbatasan. Yang pertama ada kapasitas model prediktif. R2 yang rendah sekitar 9,47% menunjukkan bahwa model memiliki keterbatasan dalam menjelaskan variabilitas dalam data log return harga saham. Yang kedua, ketergantungan pada data historis. Model yang bergantung pada data historis mungkin tidak efektif dalam prediksi perubahan pasar mendadak yang disebabkan oleh event tidak terduga. Yang ketiga, kompleksitas model. Penggunaan multiple models meningkatkan kompleksitas model. Kemudian ada potensi peningkatan. Di sini terdapat 4 potensi peningkatan. Yang pertama, pengembangan data fitur. Meningkatkan jumlah dan jenis fitur yang digunakan seperti indikator ekonomi makro, sentimen pasar, dan faktor fundamental. Kemudian ada penggunaan model hibrida. Menggabungkan beberapa metode prediktif yang berbeda, seperti contohnya digabungkan dengan analisis waktu. Kemudian cross validation, yaitu ada menerapkan teknik validasi silang untuk memastikan bahwa model robust terdapat berbagai kondisi data dan mengurangi risiko overfitting. Kemudian terakhir ada adaptasi dan pembelajaran berkelanjutan. Model bisa dilengkapi dengan algoritma pembelajaran berkelanjutan yang dapat memperbarui dirinya sendiri dengan data baru. Selanjutnya di sini terdapat appendix apa yang kami gunakan. Yang pertama ada collapse.
sini ada tampilan singkat. Ada nama anggota, ada pengantar, tujuan, dan lain sebagainya. Inilah collab yang kami gunakan. Selanjutnya ada Streamlit. Di sini akan saya lakukan demo singkat, di mana kami menggunakan data dari Goto dengan date-nya itu dari 1 Januari 2021 sampai 31 Desember 2023. Di sini kami menggunakan semua fitur. Inilah grafik, 3 grafik kami. Dengan analisis yang sudah dijelaskan oleh Saudara Sania. Ini adalah hasil dari R2 score dan main sport error. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.